Pagi ini menjelang siang kita sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu sangat berkat dan kemurahan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan hari yang penuh sukacita untuk kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kedua insan kita, kedua mempelai kita akan bersatu di dalam Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita menyambutkan kehangatan kedua mempelai memasuki rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita sangat luar biasa karena kedua instan saudara kita Yohanes Adi Prabowo dan Mika Juliawati sebentar lagi akan bersatu di dalam Kristus Yesus Kristus kita Tuhan Yesus. Yang sangat luar biasa berkat kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita seluruh umat manusia yang mengasihinya. Mari kita bersatu hati di dalam Tuhan untuk bersama-sama agar pemberkatan nikah dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar. Mari kita menyanyikan satu pujian dari pujian KJ 317 sampai 3 bait saja. Hari ini Tuhan berkati mempelai mengikat janji, moga-moga rumah tangganya kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Bait kedua. Yesus Kristus pengantin sorga memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umatnya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan.
Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Bait 3 yang terakhir. Bapa kami yang maha kasih, cinta-Mu dalam suka ataupun duka, rahmat-Mu takkan berubah. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi menjelang siang hari ini kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu terus senantiasa berada di kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami memohon kepada-Mu agar seluruh rangkaian kegiatan acara pada pagi hari ini hingga menjelang siang berjalan dengan setara dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati bagi anak-anak-Mu, para tamu undangan yang belum sempat hadir walaupun masih dalam perjalanan. Kau terus sertai mereka dalam setiap perjalanan hingga sampai di tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat Tuhan. Tuhan, Kau berkati buat anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Kau terus memberkati kehidupan kami, agar kami terus menjadi anak yang takut akan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati buat kami yang bertugas pada siang hari ini. Kau terus memberkati kehidupan kami, pakai kami, agar kami menjadi anak-Mu yang takut akan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi hamba-Nya akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu agar menjadi anak yang takut akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami siang hari ini di dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pujian KJ 318 sampai 2 bait saja. Berbahagialah tiap rumah tangga. Bahagia tiap rumah tangga, di manakah kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Bait kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita ulang dari awal. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap.
kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Demikian pujian seluruh rangkaian pujian kita. Di bacanya kita akan mendengarkan pembacaan nas firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 dan kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya ulangi lagi, dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 dan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan firman ini buat kita semua. Kejadian pasal 2 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan hamba-Nya. Mari kita pujikan dari KJ 316 sampai 3 bait saja. Ya Tuhan, nikah ini berkati permulaannya di sini dan niat sucinya. Bait kedua. Berkatilah yang bergandengan tangan, baik dalam susah maupun kesenangan, menurut janjinya. Bait ketiga. Berkatilah rumah tempat berdiam, beri sejahtera dan pengasihan sepanjang hidupnya. Kepada Pendeta Muriwali Yanto MTA, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk
siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana dua saudara-saudari kami akan diberkati pernikahannya pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan sebelum pemberkatan nikah. Dan firman Tuhan ini bukan hanya lewat begitu saja, tapi betul-betul kami semua pikirkan, kami renungkan, dan boleh hidup dalam kehidupan kami. Juga terutama bagi kedua saudara dan saudari yang memutuskan untuk menikah dan hidup bersama selama-lamanya sampai maut memisahkan. Kiranya Tuhan tolong kami semua dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengkhotbahkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Tema khotbah saya hari ini adalah kesatuan iman di dalam keluarga. Yang paling penting di dalam keluarga itu adalah kesatuan iman. Ya. Yang lainnya itu akan menyusul, saudara. Kalau tidak ada kesatuan iman, maka akan bahtera rumah tangga itu akan mengalami kesulitan yang bisa tidak sedikit, ya, bahkan bisa berujung kepada kekacauan dan perceraian. Sedangkan bagi kita orang Kristen tidak ada kata cerai. Sekali menikah, selama-lamanya tetap menikah, kecuali maut memisahkan. Maka saudara, yang paling penting di dalam Alkitab itu adalah kesatuan iman. Itu yang dinyatakan di dalam Kejadian yang sudah dibaca tadi, Kejadian 2 ayat 18. Ada istilah penolong yang sepadan, ya. Kalau kita menafsirkan sepadan hanya sepadan dalam hal fisik, saudara, atau sepadan dalam hal ekonomi, atau sepadan dalam hal status sosial dan lain sebagainya, ini menjadi sesuatu yang bisa sangat menyesatkan, ya. Karena sepadan dalam hal-hal semacam itu hanya faktor-faktor sekunder yang tidak terlalu penting. Ya, kalau Anda mau sepadan dalam hal fisik, maka kita tidak usah menikah lain suku, ya. Yang menikah ini beda suku. Satu dari Jawa, satu dari Dayak, Kalimantan, ya. 3 bulan lalu saya juga menikahkan, memberkati pernikahan di sini. Satu Jawa, satu Bali. Bali tinggal di Lampung, ya. Jadi saudara, bukan masalah hanya fisik semata, tetapi yang paling penting itu adalah kesatuan iman, ya. Itu sebabnya kita orang Kristen tidak pernah setuju dengan nikah beda agama, ya. Walaupun ada orang yang mengusahakan, mereka memperjuangkan hukum atau undang-undang untuk nikah beda agama bisa disahkan di Indonesia, tapi kita orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, kita tidak setuju, karena tidak boleh dalam satu rumah tangga itu nahkodanya ada 2, pemimpinnya secara rohani ada 2, ya. Dan saudara, saudara Yohanes ini berasal dari Katolik, dan saudari Mika berasal dari gereja kita di sini, gereja Reform. Itu pun juga bisa menimbulkan masalah. Satu contoh, satunya gereja Protestan dari aliran mainstream, satunya Protestan karismatik. Itu pun nanti bisa terjadi masalah di dalam keluarga, bagaimana mereka bergereja, bagaimana mereka nanti mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya yang paling pas itu ya Katolik menikah sama Katolik, gitu ya. Yang Reform ya sesama Reform. Yang karismatik ya sesama karismatik, gitu, biar ini ya, biar nanti tidak tengkar jalannya. Jadi maksud saya apa? Suami istri hanya boleh satu gereja. Tidak boleh suaminya ke gereja A, istrinya ke gereja B. Ini tidak sehat untuk kesehatan iman suami istri, kesehatan iman keluarga. Dan kita bersyukur
Saudara Yohanes dari gereja Katolik mau masuk ke gereja Reform. Saya tanya kemarin dalam percakapan pastoral, itu betul-betul lahir dari hatinya yang sungguh-sungguh, sehingga mereka sekarang berada dalam satu gereja, berharap mereka berada dalam satu iman, satu teologi, satu doktrin, sehingga ketika mereka nanti berlayar di dalam kehidupan keluarga, itu boleh mereka mengatur keluarga mereka dengan baik di dalam pimpinan Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, yang pertama-tama saya ingin bicarakan dalam hal kesatuan iman ini, saudara, itu jelas di dalam gereja kita ada hal-hal penting yang menyatukan iman kita semua. Ada hal-hal yang tidak penting yang boleh beda. Cara berpakaian nggak boleh sama. Ya, jadi nggak boleh ada orang tertentu majelis gereja karena saya berpakaian seperti ini yang paling bagus, kamu pun harus seperti itu. Iman Kristen tidak mengatur tetek bengek seperti itu. Ada yang bertanya kepada saya di media sosial, Pak, kenapa Kristen itu tidak mengatur cara mencebok, katanya. Apa Tuhan mengurus hal tetek bengek seperti itu? Ya, kita diberi reason, akal budi, pikiran yang rasional, dan tahu sendiri melalui pikiran yang rasional mana hidup bersih, mana hidup kopros, betul ya, kemprus. Ya. Jelas ya. Jadi Tuhan memberikan kita akal untuk mengatur kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak mendikte kita untuk mengatur detail kehidupan yang tetek bengek seperti itu. Ya. Jadi ada wilayah yang kita itu berbeda dan kita tidak boleh saling menghakimi. Tapi ada wilayah yang kita harus satu. Kalau dia beda, berarti tidak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Yang satu salah, yang satu benar. Atau mungkin kalau perbedaannya itu perbedaan di dalam kesalahan, dua-duanya sama-sama salah. Nah, maka di dalam teologi Reform yang sama itu apa? Alkitabnya harus satu. Sola Scriptura. Alkitab yang pimpin kehidupan kita, bukan perkataan saya, bukan perkataan hamba Tuhan atau perkataan pendeta atau perkataan majelis gereja. Pendeta pun harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Apa yang Alkitab katakan salah, saya harus katakan itu salah. Apa yang Alkitab katakan benar, saya harus katakan itu benar. Saya tidak boleh membolak-balikan kebenaran. Pendeta, majelis gereja, seluruh jemaat harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Mengapa? Karena hanya Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan. Perkataan saya bukan wahyu dan tidak diilhamkan, tapi perkataan saya dalam khotbah ini adalah penjelasan mengenai atau penguraian mengenai firman Tuhan yang saya baca dari Alkitab. Tapi yang tertulis di dalam Alkitab ini disebut firman Allah karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan Allah. Maka tanpa kecuali semua orang harus tunduk di bawah otoritas firman Allah yang sudah dicatat dalam Alkitab. Itu sebab kita berkata sola scriptura. Hanya Alkitab yang menilai segala sesuatu, yang menghakimi segala sesuatu, yang memimpin segala sesuatu. Bukan pikiran manusia, bukan adat istiadat, bukan filsafat yang dikarang manusia. Sebagus apapun adat istiadat, sebagus apapun filsafat yang dihasilkan manusia, sebagus apapun sains, ilmu pengetahuan yang dihasilkan manusia, tetap itu bukan firman Allah. Maka semuanya harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Ini yang kita sebut sola scriptura. Maka di sini harus satu, tidak boleh beda. Yang lain percaya Alkitab, yang lainnya percaya kitab yang lain. Itu tidak boleh, ya, harus satu. Kedua, satu iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Sang Firman Allah yang kekal, yang sudah datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia. Di dalam kemanusiaannya dia menjalankan seluruh karya penebusan sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Jangan merasa risih mengakui bahwa Yesus Tuhan kita memang mati terkutuk di atas kayu salib.
Paulus sendiri berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Mengapa dia mati terkutuk? Untuk kita yang berdosa, supaya kita yang berdosa boleh dibebaskan dan kita tidak dihukum lagi oleh karena dosa-dosa kita. Dia penanggung dosa-dosa kita yang menjalani hukuman di atas kayu salib. Satu, iman kepada Yesus Kristus yang adalah apa? Bukan adalah Bapa, bukan adalah Roh Kudus, tapi yang adalah firman Allah yang kekal, logos Allah yang kekal, yang diutus Bapa ke dalam dunia ini. Maka kita satu Tuhan, satu juru selamat, satu iman kepada Dia, juga satu iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sola fide. Dan kalau kita satu iman di dalam Kristus, berarti keselamatan satu-satunya hanya melalui iman kepada Kristus. Tidak ada keselamatan di luar iman, ya. Keselamatan satu-satunya melalui iman kepada Kristus, sola fide. Lalu ada sola gratia. Saya pikir saudara hanya orang yang tidak tahu diri dan sangat sombong yang berkata bahwa dia mampu untuk melakukan apapun, bahwa semua yang dihasilkan itu adalah prestasi dia. Saudara, yang paling clear, yang paling nyata dari kehidupan kita, saya kasih contoh satu yang paling nyata. Saya bisa berdiri di sini lalu berkhotbah, mengeluarkan suara, pita suara saya mengeluarkan suara. Saya mutlak membutuhkan apa di sini, saudara? Jangan bilang kepada saya, ya butuh lidah Pak, butuh pita suara, itu Tuhan yang cipta. Ya betul itu. Tapi ada satu hal yang saya mutlak pakai di sini, dan kalau tidak ada itu, saya tidak mungkin berdiri di sini dan berkhotbah. Saya menghirup oksigen gratis dari Tuhan. Oksigen itu gratis, saudara tidak usah beli. Saudara bisa duduk tenang di sana karena terus menghirup oksigen, sadar atau tidak sadar. Jadi kita, saudara, mutlak bergantung kepada anugerah Tuhan dalam segala sesuatu. Tidak ada satu hal pun yang membuat kita tidak bergantung kepada anugerah Tuhan. Semuanya anugerah Tuhan. Apapun itu, ya. Apalagi dalam hal keselamatan. Di dalam hal keselamatan kita bergantung kepada anugerah Tuhan saja. Bukan kekuatan kita, bukan perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita atau kesalehan kita. Nabi Yesaya berkata, kesalehan kami hanyalah seperti kain kotor. Saudara tahu istilah kain kotor di situ bukan dalam pengertian biasa kain gombal yang Anda pakai di dapur lap-lap yang kotor-kotor, bukan. Kain kotor yang dimaksud Yesaya di sana adalah pembalut wanita. Pembalut wanita yang dipakai pada saat menstruasi. Dan dalam konteks Yahudi itu sangat menjijikan karena wanita yang menstruasi dianggap tidak dianggap najis dan mereka harus keluar dari persekutuan orang Israel. Sampai menstruasinya selesai, dia harus datang kepada imam, ditahirkan di sana, setelah ditahirkan baru boleh masuk kembali. Yesaya menggambarkan kesalehan manusia seperti kain kotor. Jadi sesuci apa pendeta, sesuci apa pastor atau romo, sesuci apa majelis gereja, tidak ada yang suci. Semua orang berdosa yang butuh anugerah Tuhan saja. Anugerah Tuhan, hanya anugerah Tuhan yang menyebabkan kita boleh diselamatkan. Ya, sola gratia. Dan di sini kita harus sama. Kalau Anda berkata, karena kekuatan saya pindah agama aja, tidak usah jadi Kristen. Karena di agama-agama mengajarkan kamu harus buat baik supaya selamat. Kristen tidak berkata demikian. Kristen berkata, percaya kepada Kristus dan terima anugerah Tuhan, engkau selamat. Hanya anugerah Tuhan yang diterima melalui iman. Bukan karena kita berjuang berbuat baik lalu kita selamat. Tapi setelah selamat, kita harus berbuat baik. Setelah selamat, yang berjudi jangan berjudi lagi. Yang suka berzinah jangan berzinah lagi. Yang suka korupsi jangan korupsi lagi. Yang suka nakal jangan nakal lagi. Harus hidup menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini yang menjadi iman kita.
Jadi keselamatan bukan perjuangan kita, tidak, hanya jasa Kristus. Tapi setelah selamat kita harus hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan. Harus satu di sini, saudara. Lalu ada istilah solus Christus, hanya Kristus saja. Artinya hanya jasa Tuhan Yesus. Tidak ada jasa lain yang menyebabkan kita dapat diselamatkan. Jasa kita, jasa orang tua kita, jasa orang-orang suci, jasa orang-orang besar, tidak ada. Hanya jasa Kristus saja yang menyebabkan kita boleh diselamatkan. Lalu ada istilah soli deo gloria, hanya segala kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal saja. Artinya seluruh yang kita kerjakan sebagai orang Kristen, ketika kita beriman, ketika kita bersola scriptura, bersola gratia, ketika kita percaya solus Christus, seluruh hidup keimanan Kristen kita hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah, Allah Tritunggal yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada untuk kemuliaan kita, tidak ada untuk kemuliaan manusia. Di sini kita harus satu. Kalau kita sudah satu di sini, yang lain itu boleh beda, tapi tentu dipimpin oleh prinsip-prinsip Alkitab. Ya, jadi itu maksudnya satu iman. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, saya membaca kembali. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saya sedikit menjelaskan ini. Semua orang itu mempunyai iman, ya. Kristen tidak Kristen mempunyai iman. Dan sebagian besar hidup kita itu berdasarkan pada iman. Ya. Maka kalau ada orang yang berkata, saya tahu dulu baru saya percaya, saya uji dulu baru saya percaya. Kalau saya belum uji, saya tidak mau percaya. Itu omong kosong. Dia masuk ke restoran tidak perlu uji makanan dulu kan, panggil dokter, teliti dulu ada racun atau tidak, betul ya? Orang masuk ke restoran langsung makan, langsung pesan, langsung duduk, langsung makan ya, tidak diuji dulu makanannya, tidak dites dulu makanannya beracun atau tidak beracun. Ya, semua iman. Ini pengantin tadi waktu masuk, Anda periksa tidak di bawah kursi, ini kan tertutup itu kursinya, tertutup itu. Periksa ada ular, siapa tahu ada ular, taruh ular atau kalajengking di situ. Enggak, langsung datang duduk. Iman. Maka teologi reform berkata faith seeks understanding. Iman mencari pengertian. Iman dulu baru ada pengertian. Jadi semua orang ada iman. Nah, iman yang umum ini, kemudian ketika kita percaya kepada Kristus, memandang Kristus, mendengar firman Tuhan, itu diarahkan menjadi iman soteriologis. Percaya kepada Kristus, hanya Kristus saja untuk keselamatan. Dan iman soteriologis ini, saudara, kemudian nanti terus berjalan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang disebut sebagai iman dalam kehidupan setiap hari. Kita hidup oleh iman. Lalu nanti untuk orang-orang tertentu, tidak semua orang, ada ukuran iman yang ditambahkan yang disebut karunia iman. Jadi saudara, kalau sudah satu iman di dalam Kristus, nanti satu iman di dalam kehidupan rumah tangga setiap hari, seterusnya hidup dalam iman itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya membaca ulang ya ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Anda menikah harus karena iman. Iman kepada Kristus, iman kepada firman-Nya, dan nanti di dalam mengatur keluarga juga harus karena iman. Berjalan dalam iman, apapun kesulitannya, berjalan di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya.
Lalu saya akan menjelaskan sekarang, saudara. Saya akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Dikatakan di situ, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini adalah satu hukum pernikahan Kristen yang sangat penting sekali, dan kemarin di dalam percakapan panjang lebar, di dalam percakapan pastoral, saya sudah menjelaskan kepada kedua saudara dan saudari ini. Dan saya pikir inti yang penting yang saya mau sampaikan dalam khotbah ini adalah apa maksudnya ayat ini. Pertama, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya dia mandiri. Mandiri bukan hanya sekedar fisik, badannya besar, umurnya cukup, ya. Juga bukan hanya sekedar masalah ekonomi, dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri secara ekonomi, tapi yang paling penting mandiri di dalam iman. Ya, ada orang mandiri ekonomi, ya, fisik mandiri, semua mandiri, siap menikah, tapi iman tidak ada. Percuma, membangun keluarga akan rusak. Keluarga bukan di apa istilahnya itu, ya, keluarga menjadi keluarga bahagia atau keluarga yang baik itu bukan uang yang menjadikan itu semua baik, tapi adalah kepala keluarga yang imannya beres. Kalau imannya beres, melakukan segala sesuatu pasti baik. Ya, jadi meninggalkan ayah dan ibu, mandiri secara iman, lalu nanti juga diikuti oleh mandiri-mandiri yang lain. Ada orang mau menikah tapi belum kerja, ya, nanti setelah itu hidup bersama istrinya, terus masih bergantung kepada orang tua. Ini tidak baik, karena keluarga itu harus mengatur dirinya sendiri, ya. Meninggalkan ayah dan ibu, bukan wanita yang dikatakan di sini meninggalkan ayah dan ibu. Tentu saja wanita juga akan meninggalkan ayah dan ibu, tapi penekanannya di sini suami, ya, laki-laki meninggalkan ayah dan ibu, karena laki-laki adalah pemimpin atau kepala keluarga nantinya. Maka dia harus mandiri secara iman, secara fisik, secara ekonomi, dan segala sesuatunya siap. Ya, maka lutut seorang laki-laki mau menikah jangan goyah, ya, jangan gemetar, ya, harus tegap. Lalu dikatakan di sana bersatu dengan istrinya. Ini bukan sekedar bersatu pada saat menikah, nanti tukar cincin, lalu mendapat berkat, doa berkat dari pendeta. Tidak. Tapi bersatu betul-betul seumur hidup bersatu. Ada suami tinggal di Indonesia, istri tinggal di Hong Kong, istri selingkuh di sana, suami selingkuh di sini. Istri kirim uang terus, bangun rumah kita payah gitu, tapi suaminya habiskan uang itu untuk perempuan lain. Begitu yang kerja di Hong Kong itu pulang, lihat tidak ada rumah, tidak ada bangunan, suaminya habiskan uang untuk selingkuh. Ini bukan cara Kristen, saudara. Di mana suami berada, di situ istri berada. Tidak boleh suami istri pisah tempat, pisah rumah. Ya, kalau nanti tangkar terlalu sulit tangkarnya, ya di dalam rumah pisah ranjang sebentar nggak apa-apa, ya, daripada pukul-pukulan nanti lalu bonyok semua kan begitu, ya. Tapi itu tidak baik, ya. Saya harap tidak demikian, ya. Tapi pisah tempat sampai suami di tempat lain, istri di tempat lain, itu bukan cara Kristen. Betul-betul satu, ya, satu tempat, satu hati, satu iman, ya. Lalu dikatakan di sana, ya, saya baca ulang, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging ini merujuk kepada persatuan yang sedemikian rupa yang nanti dinyatakan dalam hubungan suami istri, hubungan seksual. Dan ini bukan sesuatu yang tabu,
atau sesuatu yang apa istilahnya yang haram, atau sesuatu yang tidak normal di dalam pernikahan. Yang haram, yang berdosa, yang najis itu adalah perzinahan, hubungan seksual tanpa pernikahan yang suci. Tapi bagi suami istri itu adalah merujuk kepada persatuan yang sedemikian rupa dengan dua fungsi. Fungsi apa itu persatuan yang seperti itu? Yang pertama-tama fungsi regenerasi. Maka jangan terlalu takut punya anak ya. Tunggu saya uang banyak dulu, tunggu saya mapan dulu baru punya anak. Nanti sudah tunggu, begitu tunggu sudah mapan semua, Tuhan tidak mau kasih. Sudah terlambat saudara. Ya, harus berani punya keturunan karena itu perintah Tuhan. Istilah beranak cucu dan bertambah banyak penuhi bumi itu saudara, itu adalah sesuatu firman Tuhan, satu firman Tuhan yang tidak pernah dihapus di dalam Alkitab. Tetapi tentu saja bagaimana kita beranak cucu dan bertambah banyak itu harus dengan kebijaksanaan. Bukan saudara nanti melahirkan 20 anak tapi saya tidak tahu anak itu mau apa, makan apa, terserah. Itu salah. Tapi semakin saudara mampu, semakin anaknya juga mengikuti ya. Itu bijaksana. Ada banyak orang Kristen nggak mau punya banyak anak ya. Maka dosen saya di sekolah teologi dulu, kalau nggak mau punya banyak anak, kamu harus rajin menginjil untuk melahirkan keturunan, untuk menambah keturunan ilahi di dalam gereja ya. Tapi kalau malas menginjil, cetak anak banyak-banyak gitu ya. Tapi yang jelas harus mampu membiayai mereka, mampu mengurus mereka. Kalau di negara-negara barat saudara, mereka hanya mau senang-senang dengan seks, tidak mau punya anak. Saudara, di Eropa itu jumlah penduduk berkurang banyak. Di Jepang juga sama, orang-orang malas menikah. Maka saya dengar di Jepang itu orang yang mau menikah itu dibiayai negara, dapat duit dari negara. Semakin jarang orang menikah. Dan ini adalah pertanda buruk saudara ya, bukan pertanda baik. Dan bagi kita orang Kristen, menikah, mendidik anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang suci, itu juga adalah salah satu cara melipat gandakan keturunan ilahi yang akan menjadi peniru-peniru Kristus di dalam gereja ya. Itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua, memang ada fungsi rekreasi. Ini sarana rekreasi yang Tuhan persiapkan untuk suami dan istri, yang tidak bisa dilakukan kepada orang lain manapun. Maka sebagaimana saya katakan dalam percakapan pastoral, karena ini pernikahan sekali untuk selama-lamanya, tutup matanya ya, untuk selama-lamanya kepada siapapun ya. Saya katakan kemarin dan mereka tertawa saudara, kalau ada nomor mantanmu di HP, hapus. Mudah masuk ke ikut mengambil kebijakan di dalam keluarga anak-anak kita. Itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah keluarga mereka dan mereka harus mengatur keluarga mereka sendiri. Itu yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nanti kalau mertua terlalu banyak ikut campur, bisa kacau. Istrimu bisa dikacaukan. Sama juga kalau mertuamu terlalu banyak ikut campur, kamu konsentrasinya kacau, akhirnya memimpin keluarga jadi kacau. Tapi di sisi lain, Alkitab mengatakan kita harus menghormati orang tua, dan kalau mereka tua harus memelihara mereka. Maka harus seimbang. Ya. Bagaimana kita menghormati mereka, bagaimana kita memelihara mereka, bagaimana kita memperhatikan mereka tanpa saling campur aduk. Karena papa mama punya keluarga sendiri, dia urus keluarganya sendiri. Ya. Sedangkan kita punya keluarga sendiri, kita urus keluarga kita sendiri. Ya. Ini baru pernikahan yang sehat ya. Kalau tidak demikian, kalau campur baur ya, itu akan mengacaukan keluarga yang dibangun. Terakhir sekali sekarang mengenai masalah tutup segala sesuatu dari luar dan
kehidupan ini hanya untuk kalian berdua sebagai satu keluarga. Ada satu cerita atau kisah yang sudah saya baca bertahun-tahun yang lalu. Mungkin di sini juga saya pernah khotbahkan, saudara. Seorang penginjil yang bekerja sama dengan Billy Graham. Jadi Billy Graham itu adalah penginjil ya terbesar di dalam sejarah ya, yang bisa mengumpulkan banyak sekali orang untuk KKR penginjilan, menantang mereka untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kebiasaan Billy Graham ini kalau pergi ke satu tempat mau KKR begitu, dia mesti bawa penginjil-penginjil lain. Jadi dia KKR di stadion yang besar, sedangkan penginjil-penginjil lain ini pergi ke kota-kota sekitar atau tempat sekitar untuk juga memberitakan Injil di situ. Nah, salah satu pendeta yang bersama-sama Billy Graham, dia akan berkhotbah di satu tempat di Jerman atau di Prancis. Setelah dia berkhotbah satu malam, dia berjalan, ya maksudnya menumpang di taksi atau di kendaraan yang membawa dia, melewati tempat pelacuran. Dan kalau di Eropa, itu tempat pelacuran itu ya orang berdiri-diri di gedung-gedung ya, dilihat oleh semua orang. Ya, mereka berdiri di pinggir jalan. Namanya manusia yang normal, dia pendeta habis khotbah tetap laki-laki normal. Itu sebabnya saya pun harus tutup mata. Tidak ada yang sakti, saudara. Ya, romo pastor harus tutup mata, walaupun mereka tidak menikah harus tutup mata, betul ya? Ya. Jadi saudara melihat pemandangan itu, pikirannya kacau sekali. Pulang dia tidak bisa tidur. Dia selalu ingat apa yang dia lihat di jalan tadi yang sangat menggoda dia. Menurut dia sangat menggiurkan. Lalu sudah beberapa jam dia guling-guling gak bisa tidur. Akhirnya diambil satu keputusan penting. Kalau saya mikirin terus, saya tidak akan aman. Saya mungkin bisa jatuh. Lalu diambil keputusan yang sangat ekstrim. Zaman tahun itu kunci kan besar-besar itu. Kunci, lubang kunci juga besar-besar ya. Akhirnya dia putuskan dia kunci kamar hotel tempat dia menginap, dia habis kunci. Lalu dia buang itu melalui ventilasi, buang keluar. Sehingga semalam-malaman dia tidak bisa keluar kemana-mana. Besok paginya baru dia telepon resepsionis hotel untuk membukakan pintu buat dia. Ini keputusan yang baik. Ini contoh ekstrim, saudara, bagaimana kita menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga suami kita, menjaga istri kita dari gangguan-gangguan yang tidak diperlukan. Saya berharap sekali keluarga yang sebentar lagi akan disahkan pernikahannya ini menjadi keluarga yang berkomitmen kepada Tuhan dalam satu iman, satu pengajaran, satu Alkitab, satu anugerah Tuhan ya, untuk kemuliaan Kristus dan kemuliaan Allah Tritunggal, dan mereka menjalani kehidupan yang lurus ya. Kalau hidup itu lurus-lurus saja, nggak usah belat-belit, mencela-mencele, bengkak-bengkok ya. Pagi tahu, siang tempe, sore kedelai gitu ya, berubah-ubah, lurus aja. Kalau lurus aja, Tuhan pasti memberkati, bukan mudah-mudahan ya, pasti memberkati. Tapi yang mencela-mencele, sulit Tuhan berkati. Demikian khotbah saya pada pagi hari ini. Biarlah kedua saudara dan saudari, saudara Yohanes Adi Prabowo dan saudari Mika Juliawati boleh merenungkan firman Tuhan ini agar boleh menjadi bekal bagi keluarga yang baru ini nanti. Juga boleh menjadi bekal bagi kita semua yang sudah menikah atau belum menikah, supaya firman Tuhan ini boleh memimpin dan membimbing kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, walaupun singkat, tapi biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah berlipat-lipat ganda dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini boleh mengarahkan kami, memimpin kami, menjadikan kami orang percaya yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menata kehidupan kami dan terutama saudara dan saudari
yang akan diteguhkan pernikahannya pada saat ini boleh mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melangsungkan pemberkatan nikah, dan saya mempersilakan kedua saudara dan saudari untuk berdiri menghadap ke mimbar ini. Ya, berdiri di tempat dan menghadap ke mimbar ini. Dan saya meminta Guru Injil Jeffrey untuk membacakan formulir sebelum peneguhan atau pemberkatan nikah. Jemaat dan mempelai, kita akan mendengarkan formulir peneguhan nikah. Pengumuman. Majelis Jemaat mengumumkan kepada jemaat bahwa Saudara Yohanes Adi Prabowo dan Saudari Mika Juliawati, bila Tuhan kehendaki, akan menikah pada tanggal 9 Maret 2025. Mereka telah meminta peneguhan nikah mereka secara gerejawi karena mereka ingin dalam pernikahan itu mereka akan hidup untuk hormat Allah dan hidup sesuai firman Tuhan sebagai suatu persatuan Allah. Apabila dari pihak jemaat tiada keberatan yang sah dimasukkan, maka peneguhan akan berlaku di dalam satu kebaktian pelayanan firman pada tanggal 9 Maret 2025 jam 11 bertempat di GGRI Danyong. Pendahuluan. Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis jemaat telah 2 kali mengumumkan kepada saudara-saudara bahwa Saudara Yohanes Adi Prabowo dan Saudari Mika Juliawati telah meminta agar nikah mereka diteguhkan secara gerejawi. Oleh karena dari pihak jemaat tidak ada yang mengajukan keberatan yang sah, maka peneguhan nikah ini dilaksanakan dengan nama Tuhan pada hari ini. Hendaklah kita terdahulu mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, bagaimana Allah telah menetapkan hal nikah sebagai anugerah dan amanat untuk laki-laki dan perempuan. Ketetapan. Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan manusia menurut gambarnya. Selanjutnya tercantum, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala yang merayap di bumi. Bahwa Tuhan memandang perlu hal penetapan pernikahan itu nyata jelas dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Kita membaca bahwa Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Adam di Firdaus memberi nama kepada segala binatang, ia mengetahui bahwa baginya sendiri tidak ia jumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ia mengambil salah satu rusuk daripadanya dan dibangunnyalah seorang perempuan. Dan ketika dibawanya kepada manusia itu, Adam pun menyanyi, akhirnya inilah dia, tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ikatan yang erat ini antara laki-laki dan perempuan bermakna bahwa mereka membentuk sebuah rumah tangga sendiri. Kita membaca dalam Kejadian pasal yang kedua, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kristus menegaskan pula kata-kata tentang pernikahan ini sebagai ketetapan Allah dan ditambahkannya, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Matius 19 ayat 6. Dari dalam hal ini kita belajar bahwa Allah di dalam kebijaksanaannya menyatukan laki-laki dan perempuan dan saling mengikat mereka dalam kesatuan hidup yang mendalam. Bila mana seorang laki-laki dan seorang perempuan berkeinginan saling memiliki, mereka diwajibkan sesuai peraturan Allah mengadakan kesepakatan nikah. Dengan cara demikian, setiap laki-laki akan mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dengan ini perbuatan-perbuatan percabulan dihindari dan tubuh kita yang sesungguhnya menjadi bait Roh Kudus dan tidak dinajiskan. Karena Allah tidak menghendaki pemutusan ikatan nikah, Ia menasihati kita pada beberapa tempat dalam Alkitab melawan kejahatan perzinahan, bahwa sungguh Allah tidak membiarkan dosa itu tanpa dihukum. Akan tetapi mereka yang tetap saling setia di antara sama sendirinya, Ia akan memberkati dan menyatukan dengan tangannya sendiri, sehingga selama hidup ini tidak satu apapun juga yang boleh memisahkan mereka. Tujuan firman Allah mengajarkan kita juga tentang tujuan pernikahan itu. Pertama-tama, suami dan istri bergabung di dalam kasih dan dengan gembira dan saling bertolong-tolongan dengan setia di dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sementara ini dan kehidupan yang kekal. Selanjutnya, di bawah berkat Allah yang telah berfirman, "Berbiaklah dan bertambah-tambah banyaklah," mereka akan bekerja sama dalam hal pengembangan keturunan manusia. Mereka harus mendidik anak-anak mereka apabila mereka menerima anak-anak daripada Allah di dalam pengetahuan dan pelayanan Tuhan, demi hormatnya, pembangunan gereja, dan demi keselamatan anak-anak itu. Penabisan dalam pernikahan. Marilah kita mendengarkan juga apa yang dikatakan Alkitab tentang penabisan antara suami dan istri dalam pernikahan. Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kesatuan suami dan istri dalam pernikahan mempunyai arti yang mendalam. Rasul Paulus berkata tentang suatu rahasia besar dan diperlihatkannya hubungan Kristus dengan jemaat. Sebagaimana Kristus kepala gereja dan berkuasa atas jemaatnya, demikian pula suami sebagai kepala berkuasa atas istrinya. Sebagaimana Kristus memimpin, memelihara dan melindungi jemaatnya, sang suami hendaknya memimpin, memelihara dan melindungi istrinya dengan penuh kasih. Sebagaimana jemaat memberi diri dipimpin Kristus, demikian pula istri mempercayakan dirinya dalam dengar-dengaran pada pimpinan suaminya. Istri harus menuruti dan menolong di dalam segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh saling menerima yang sedemikian, suami dan istri makin lama makin lebih menampilkan persekutuan Kristus dengan jemaatnya. Perjanjian. Tuhan Allah telah mengikat perjanjian-perjanjian yang kaya di dalam amanatnya agar supaya suami dan istri hidup menurut firman-Nya. Tuhan hendak memberkati pasangan suami istri yang takut akan Dia dan yang menurut hukum-hukumnya. Kita membaca perjanjian itu di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dikarenakan dosa, maka suami istri tidak akan terhindar dari penderitaan, kesukaran, dan kesusahan. Tetapi mereka boleh hidup di dalam iman bahwa Tuhan akan menolong mereka dengan tangan kebapaannya, mengampuni hutang dosanya, sebagaimana mereka juga saling mengampuni dosa dan kekurangan mereka. Oleh Yesus Kristus, pernikahan itu disucikan dan dimanfaatkan demi kedatangan kerajaan-Nya.
dan pengantin, dengarlah sekarang apa yang cinta Tuhan daripadamu dalam firman-Nya. Saudara mempelai, kasihilah istrimu seperti tubuhmu sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Pimpinlah, pelihara dan lindungi dia. Hendaklah engkau setia dalam melakukan tugasmu, sehingga saudara mampu mengurus rumah tanggamu dan menolong orang lain. Takutilah Tuhan dan hiduplah bijaksana dengan istrimu, dan buktikanlah penghormatan atasnya. Dia juga sama pewaris kasih karunia Allah dalam hidup yang sekarang ini dan hidup masa mendatang. Dengan demikian doamu tidak terhalang. Saudara pengantin, kasihilah suamimu, dengarlah pada pimpinannya dan turutilah dia, sebagaimana jemaat memiliki pimpin Kristus. Takutilah Tuhan, jadilah penolong suamimu, dan juga peliharalah rumah tanggamu dengan baik. Hidup dengan senyuman dan dandanilah dirimu dengan perhiasan dari karya yang baik yang Allah hendak supaya engkau di dalam hidup ini dan hidup mendatang. Tinggal tetap saling setia dan bekerjalah dengan penuh berkat di tempat yang Tuhan berikan kepadamu di dalam jemaat dan di dalam masyarakat. Untuk kedua saudara dan saudari, saya akan menanyakan satu pertanyaan. Sekarang saudara dan saudari telah mendengar bahwa pernikahan telah ditetapkan Allah dan juga telah dinyatakan kepada saudara-saudara. Betapa kehendak Tuhan agar hidup saudara dan saudari betapa kehendak Tuhan agar hidup saudara dan saudari hidup di dalam hal itu. Adakah saudara dan saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaatnya yang kudus bahwa saudara dan saudari dengan hati yang ikhlas hendak hidup dalam pernikahan sesuai dengan kehendak Allah? Apa jawabnya? Ya, saya mengaku dengan hati yang ikhlas untuk hidup dalam pernikahan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara Yohanes Adi Prabowo, adakah saudara berjanji di sini di hadapan Allah dan jemaatnya yang kudus? Kini saudara telah mengambil saudari Mika Juliawati menjadi istrimu, hendak memimpin dia di dalam kasih, memelihara dan melindungi dia. Apakah saudara hendak hidup suci dengannya dan tidak pernah meninggalkan dia, akan tetapi tetap setia padanya, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, di dalam kelimpahan dan kemiskinan, pada waktu sakit, pada waktu sehat atau sakit, sampai maut menceraikan saudara dan saudari? Berjanjikah saudara akan hidup di dalam perkawinanmu sesuai dengan Injil? Ya, di hadapan Allah dan jemaat, saya berjanji hidup suci dan tidak meninggalkannya, melainkan tetap setia dalam keadaan apapun juga sampai kematian memisahkan kami. Saudari Mika Juliawati, berjanjikah saudari di sini di hadapan Allah dan jemaatnya yang kudus, kini saudari telah menerima saudara Yohanes Adi Prabowo menjadi suamimu, akan menurut dia dalam kasih, memelihara dan menolong dia di dalam segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah? Apakah saudari hendak hidup suci dengan dia, tidak pernah meninggalkan dia baik pada waktu senang
maupun pada waktu susah, di dalam kelimpahan dan kemiskinan, pada waktu sehat atau sakit, sampai maut menceraikan saudara dan saudari. Berjanjikah saudari hendak hidup di dalam pernikahanmu sesuai dengan Injil? Ya, di hadapan Allah dan jemaat, saya berjanji akan setia baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sampai kematian memisahkan kami. Baik, silakan mikrofonnya. Ya, dipegang dulu. Silakan sekarang sambil berjabat tangan, berhadap-hadapan. Ya. Ya, silakan mempelai pria untuk mengucapkan janji pernikahan. Ya, di hadapan Allah dan seluruh jemaat yang hadir di sini, saya Yohanes Adi Prabowo menerima engkau Mika Juliawati sebagai istri saya, dan tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam keadaan susah maupun senang, sampai maut memisahkan kami. Silakan pengantin wanita untuk mengucapkan janji pernikahan. Yohanes Adi Prabowo. Yohanes Adi Prabowo, di hadapan Allah dan jemaat, saya berjanji akan setia baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, sampai kematian memisahkan kami. Ya, baik, kita akan masuk di dalam pemasangan cincin. Silakan yang membawakan cincin. Saudara Yohanes Adi Prabowo, cincin ini adalah lambang kesetiaanmu kepada Mika Juliawati istrimu. Ambillah dan kenakanlah pada jari manis tangan kanannya. Silakan. Mika Juliawati, saya Yohanes Adi Prabowo mengenakan cincin sebagai tanda cinta kasih kesetiaan kepada. Saudari Mika Juliawati, cincin ini melambangkan kasih setiamu kepada Yohanes Adi Prabowo suamimu. Ambillah dan kenakanlah pada jari manis tangan kanannya. Yohanes Adi Prabowo, cincin ini saya berikan kepada kamu sebagai bukti tanda cinta kasih saya kepada kamu. Ya, silakan menghadap ke depan.
Bapa segala kemurahan dan kebaikan, yang memanggil saudara dan saudari kepada pernikahan ini, saling mengikat saudara dan saudari dalam kasih cinta yang benar dan dalam kesetiaan. Dialah yang memberkati saudara dan saudari. Amin. Silakan bertukar posisi. Ya. Silakan berlutut. Allah kita yang setia menyempurnakan saudara dan saudari dengan kasih karunia-Nya dan memberikan agar saudara dan saudari hidup panjang di hadapan-Nya secara suci dalam keragaman dan kasih cinta. Amin. Silakan berdiri. Ya, silakan sekarang saling berhadap-hadapan. Dan mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita dan mencium keningnya. Ya, mari kita bertepuk tangan. Baik, sekarang Saudara Adi Prabowo dengan Saudari Mika Juliawati sudah sah menjadi suami istri. Biarlah kiranya khotbah tadi boleh saudara bawa pulang dan menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga ini. Sekarang waktunya pemberian akta nikah dan Alkitab. Silakan yang bertugas. Mau difoto. Oh gitu. Dibuka mapnya biar kelihatan aktanya, ya, di foto. Baik, yang berikut saya juga akan menyerahkan Alkitab kepada keluarga yang baru ini. Dan biarlah firman Allah yang tertulis dalam Alkitab ini menuntun hidup saudara dan saudari sekalian. Ya. Ya. Dari pemuda ada kenang-kenangan yang mau diserahkan, silakan. Mungkin sebelum saudara duduk kembali, kita akan melayankan acara mungkin berselamat kepada kedua belah pihak orang tua.
Ya, baik. Saya akan mempersilahkan nanti untuk kedua pasangan suami istri yang baru untuk memberikan persembahan, dan juga untuk jemaat yang mau memberikan persembahan sukarela untuk maju ke depan dan memberikan persembahan setelah keluarga yang baru memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian untuk persembahan. Silakan saudara liturgis untuk memimpin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan dengan diiringi pujian yang mengatakan milikmu Tuhan. Yang terbaik dan terindah bagi kami, Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur, atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal, katakan kami bersyukur. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu
syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menjalankan kegiatan acara pemberkatan nikah pada hari ini dan semuanya boleh lancar. Semuanya karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan di dalam kebaktian ini Tuhan, firman-Mu telah diperdengarkan. Biarlah firman-Mu yang memimpin seluruh kehidupan rumah tangga anak Tuhan yang diberkati pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan mereka kepada jalan-Mu yang benar. Dengan Roh-Mu yang kudus, mereka boleh berbijaksana di dalam mengatur rumah tangganya, di dalam beribadah kepada Tuhan, dan terus beriman kepada Tuhan sampai ketika Kristus datang kembali. Bapa di sorga, di dalam kebaktian ini pun kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini yang dipersembahkan oleh keluarga dan mempelai boleh berkenan di hati Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan, dan berguna untuk pelayanan gereja di tempat ini. Dan biarlah nama Tuhan dapat diagungkan dan dipermuliakan. Bapa kami di sorga, berkati ketika kami semua berpisah dan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai di perjalanan sehingga beribadah keadaan selamat di tempat kediaman kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin hidup kami, secara khusus memimpin keluarga yang baru yang diberkati pada hari ini, bahkan keluarga besar mereka, baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Tuhan pimpin semua keluarganya, dan biarlah kemurahan Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati kami Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan pujian doksologi Mazmur 341. Ya, 134. Tuhan Allahmu, pujilah, hai kamu para hamba-Nya yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Tanganmu kamu angkatlah, terarah ke hadirat-Nya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh. Bait ketiga. Kiranya hari semesta menaruh dari tahtanya ke atas segenap jemaat, anugerah, kasih dan berkat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari keluarga mempelai. Yang mewakili saya persilakan. Kepada Mas Oki, silakan. Shalom, semangat pagi Bapak Ibu. Ya ini Mas Jojo sama Mbak Mika ini senyumnya udah lebar sekarang. Tentu pagi hari ini hati kita melimpah dengan ucapan syukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Keluarga kita, teman kita, sahabat kita, Mas Jojo dengan Mbak Mika boleh pernikahan kudus pada hari ini. Ini cukup menjadi pergumulan yang cukup panjang, perjuangan yang cukup melelahkan, tapi Tuhan pasti atur rencana. Tuhan punya rencana yang terindah bagi keluarga ini. Saya mewakili keluarga dari Pak Thomas Suyatno, keluarga Pak Tanto Budi, juga keluarga Pak Jumanto, keluarga salam hangat, keluarga dari Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Bungkang Jelimpo. Keluarga di sana mengharapkan kapan nanti kita bisa bersama-sama datang ke sana. Di sana cukup sangat menegangkan perjalanan dan lain-lain. Dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yanto untuk pelayanan hari ini, sungguh memberkati kami, dan juga terkhusus untuk mempelai berdua. Mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat GGRI di tempat ini yang sudah boleh hadir, menyaksikan dan menikmati acara ini. Juga mengucapkan terima kasih untuk pemuda-pemudi GGRI yang telah berjuang mendukung acara ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua di tempat ini. Pelayanan Pak Yanto terus menjadi pelayanan yang memberkati banyak orang, jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Juga seluruh tim panitia yang sudah kerja keras, tim musik WL, kami mengucapkan sungguh terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara. Kiranya berkat melimpah khusus untuk mempelai berdua dan juga untuk kita semua di tempat ini. Mohon maaf jika dari keluarga ada kekurangan, kesalahan atau hal yang kurang berkenan. Dengan rendah hati kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.